Halo, nama saya Daniel Wijaya Panjaitan. Saya akan mewawancarai teman saya, Daniel Jega. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Daniel Jega atau yang sering dipanggil dengan Daniel. Saya memiliki usia 17 tahun dan tempat tanggal lahir saya itu di Ektorok tanggal 24 bulan 2 2004. Kamu anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak kedua dari 3 bersaudara dan semua saudara-saudara saya bisa dibilang sudah menginjak usia dewasa, menginjak usia remaja. Oke, tadi kamu bilang kamu tinggal di Ektorop. Ektorop itu di mana? Ektorop itu berada di Sumatera Utara, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Kecamatan Torgamba, dan bagi kami bisa dibilang kotanya itu kota Cikampak. Udah, itu aja. Hobi kamu apa? Hobi saya bisa dibilang bermain game. Karena apa? Karena dari kecil saya sudah sangat menggemari dunia game, dan mungkin mulai dari situ saya bisa dibilang udah sebagai hobi lah semenjak dari situ. Apa kamu mempunyai bakat di bidang tertentu? Kalau di bidang teknologi sih bagian pemrograman saya bisa dibilang berbakat, tapi tidak berbakat, hanya sedang-sedang gitu aja lah. Nah, Kalau di bidang lain? di bidang lain saya tidak berminat. Bukan saya tidak mau mempelajari, memang saya tidak ada minat untuk mempelajarinya. Jadi seperti apa sih keseharian seorang Daniel Jega? Keseharianku itu sih biasa-biasa aja. Pergi sekolah pagi, pulang sekolah, bertidur, dan malamnya ya kalau ada tugas dikerjain, dan kalau nggak ada ya bermain game. Simpel aja. Pulang sekolah tidur, berarti pulang sekolahnya malam ya? Pulang sekolah tidur. Enggak juga lah, pulang sekolah itu jam 2:30, dan jam 2:30 dan sekitar jam 3 saya sudah sampai di rumah, dan di situ saya tidur dari mulai jam 3 hingga kira-kira jam 5 atau jam 6 gitu lah. Dan di jam 7-nya saya mulai, kalau ada tugas dikerjain, kalau nggak ada ya bermain game. Habis itu pusing lah ya kan? ya gimana lagi, nggak ada tugas apa-apa ya kan, apalagi yang mau dipelajari. Tujuan kita melakukan wawancara ini adalah menjawab pertanyaan dari pemilik Rapicom, yaitu pertanyaan pertama, apa alasan kamu memilih jurusan TKJ? Alasan saya memilih jurusan TKJ itu sih, bagi saya TKJ itu menarik. Kenapa menarik? Karena TKJ itu sangat berhubungan dengan dunia teknologi pastinya kan, dan apalagi di era tahun-tahun yang akan datang. Kau ketawa sih? Kan ini aku betulan. Di era tahun yang akan datang, teknologi akan semakin canggih, dan manusia akan semakin bersaing untuk menciptakan apa yang dia bisa. Tadi kamu bilang kamu sangat menggemari dunia teknologi. Teknologi di sini teknologi seperti apa sih? Apakah teknologi internet, komputer, atau
seperti kendaraan atau yang lain-lain? Ya kalau dibilang teknologi itu sih sesuai dengan TKJ pastinya dunia internet, dunia komputer, dan yang berhubungan dengan TKJ gitulah. Pasti semua manusia akan bersaing dengan kemampuan dia dan menciptakan apa yang dia bisa semaksimal mungkin. Iya. Bisa jelasin nggak seperti apa minatmu di dunia teknologi lebih spesifik lagi? Kalau dibilang begitu sih, bagiku nggak bisa dibilang lagi ya, karena dunia teknologi itu udah selalu ngalir gitu di dalam tubuh saya mungkin, tapi nggak tahu, pasti semua manusia punya sifat yang berbeda-beda ya kan, dan pemikirannya pasti sangat berbeda-beda juga. Berarti kamu ini robot lah ya? Jangan. Jadi selama bersekolah di Yapim dalam jurusan TKJ, apa yang sudah kamu dapatkan dari pelajaran yang ada? Yang saya dapatkan selama saya belajar TKJ itu ada tentang Windows, ada tentang pemrograman, ada tentang menginstalasi Debian, dan mungkin itu saja yang yang saya dalami, dan sebagian saya tidak terlalu minat untuk mendalaminya. Dan di situ juga mungkin bagian yang saya dalami itu pasti akan selalu berkembang untuk di kemudian harinya. Makanya saya berniat untuk mendalaminya. Setelah lulus, kita beralih ke pertanyaan kedua. Setelah lulus dari Yapim yaitu jurusan TKJ, apa rencanamu untuk di kemudian hari? Kalau rencana yang saya lakukan sih, kalau saya mendapatkan universitas negeri, saya melanjutkannya, dan jika saya tidak mendapatkannya, saya akan mencari pekerjaan atau memulai usaha kecil-kecilan terlebih dahulu sebelum saya mendapatkan biaya untuk melakukan kuliah swasta. Dan mungkin karena Oke, kita ulang ya. Apa rencana di kemudian hari jika sudah lulus dari TKJ? rencana saya ketika saya sudah lulus dari TKJ yaitu pastinya saya ingin melanjutkan kuliah di universitas negeri yaitu di Medan, dan jika saya tidak mendapatkannya saya akan melakukan mencari pekerjaan atau membuat usaha kecil-kecilan terlebih dahulu. Dan ketika saya gimana ya, dan niatnya sih kalau memang nggak dapat saya ingin mencari pekerjaan aja lah dulu sementara waktu untuk mendapatkan biaya. Kerjaan itu pekerjaan yang seperti apa? Ya tentunya sih yang sesuai dengan bidang yang saya pahami, dan mungkin di bagian komputer, di bagian servis komputer, pokoknya di bagian dunia komputer lah. Oh gitu. Apa yang membuatmu begitu minat dengan dunia teknologi? Ya tentunya dengan yang pertama sih waktu SD itu masih ingat kali aku itu sangat keren kali, karena di situ aku baru pertama kali melihat komputer yang bisa dimainkan gamenya juga. Bagi saya dulu di situ sangat keren juga. Pasti gamenya Kodok Zuba. itu pasti ya. Selain Kodok Zuma, game apa lagi yang kamu mainkan waktu kecil?
Saya di situ nggak tahu namanya, cuman di situ mainnya donat yang membuat kue. Membuat kue-kue dan game online lainnya banyak lah pokoknya. Dan ya jadi kebanyakan dandan aku. Baiklah, terima kasih atas waktunya dalam wawancara abal-abal. Udah.